Shalom, selamat malam untuk semua pria kaum bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pria kaum bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu, walaupun hanya melalui via online. Dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kami pria kaum bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu diperkenankan oleh Tuhan untuk datang beribadah, bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Namun sebelumnya kami mohon, terangi hati dan pikiran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami saat ini. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang telah membaca, mendengar, menaruh itu dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar, kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti berdosa. Semua orang pasti pernah berbuat dosa.
Mungkin kita tidak melakukan perbuatan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh perempuan dalam pembacaan kita malam hari ini. Tapi yang pasti, kita juga pernah berbuat atau pernah melakukan perbuatan dosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ayat 35 berkata, "Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah." Dengan berdasarkan pada firman ini, maka kita yang berbuat dosa telah menjadi hamba dosa, dan yang pasti kita tidak layak disebut anak. Itu artinya kita tidak akan tinggal di dalam rumah bersama dengan Bapa. Kita tidak layak untuk tinggal di dalam rumah bersama dengan Bapa. Dan kita juga tidak berhak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita tidak akan pernah menjadi ahli waris dari apa yang telah Bapa sediakan dan janjikan bagi kita. Karena kita bukan lagi menjadi anak. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang muncul pertanyaan, apakah kita yang telah berbuat dosa ini tidak lagi memiliki kesempatan untuk tinggal tetap di rumah Bapa? Saudara-saudara, selama kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup, bernafas, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan hak tinggal bersama dengan Bapa sebagai anak yang dikasihi. Caranya seperti apa? 1 Yohanes 1 ayat 9 memberi jawaban untuk pertanyaan itu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari kita garis bawahi kata segala kejahatan. Berarti Tuhan akan menyucikan segala dosa kita. Berarti tidak ada satu dosa pun yang tidak akan disucikan oleh Tuhan, yang tidak bisa disucikan oleh Tuhan. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, hati yang tulus, untuk mengaku dosa-dosa yang telah kita perbuat melawan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita telah berbuat dosa, kemudian kita mau datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa, maka Bapa pasti berkenan mengampuni dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Memang tidak jarang hati kita menuduh kita sebagai orang yang tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk datang berdoa kepada Tuhan, dan banyak lagi. Firman Tuhan berkata, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan hati kita menuduh kita bahwa kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan karena kita telah berbuat dosa.
Kita tidak akan mendapat pengampunan lagi dari Tuhan. Kita tidak layak berdoa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa Dia mau bersedia untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang penting kita mau datang dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan mulut kita. Bukan kata-kata kita yang indah yang kita ucapkan di dalam doa, di dalam pengakuan kita bahwa kita telah berdosa dan kita mau diampuni. Tapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh, yang penuh dengan kerendahan hati untuk memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Maka yakin ketika kita berdoa, kita meminta pengampunan dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Beberapa hari yang lalu, kita telah merayakan kenaikan Yesus Kristus. Bahkan sebelumnya, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu adalah misi utama kedatangan Kristus ke dalam dunia, yaitu untuk menebus dosa dan kesalahan kita dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tidak mungkin ketika Dia datang menyerahkan hidupnya untuk mengampuni dosa kita, dan ketika kita datang kepadanya untuk berdoa memohon pengampunan dan Dia tidak akan mengampuni kita. Dia pasti akan mengampuni kita. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, Dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi semua orang yang mau mengaku dosa, mau hidup taat akan firman Tuhan, maka Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudaraku, yakinlah Tuhan mengasihi kita. Dia rindu kita datang mengaku dosa kita. Dia rindu kita bertobat dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, seperti yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu. Dalam Yohanes 8 ayat 11, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga Engkau layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu dimeteraikan, dikuduskan dan disempurnakan untuk selalu menjadi suluh dan pedoman pembaharu dalam hidup kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus Bapa untuk bisa melakukan kehendak kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk selalu datang kepadamu, mengakui akan segala kelemahan kami, akan segala kekurangan kami, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, dan bersedia untuk memperbaikinya, untuk hidup lebih sungguh di hadapan Tuhan. Kami akan percaya, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk melalui hari-hari hidup kami di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu. Berkati semua rencana program pelayanan pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu. Berkati juga program Jemaat Immanuel Kota Mobagu yang sudah direncanakan maupun yang sementara dilaksanakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami semua saat ini dan selalu terus. Amin.
hidupku.